Segala apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Apa yang kita terima adalah itu berasal daripada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Untuk lebih dalam lagi, mari kita tundukkan kepala kita untuk bersyukur, berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus untuk segala kasih setia-Mu. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan pada hari ini Tuhan, pada pagi saat ini kami bersyukur kami boleh berkumpul di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami yang ada di hadapan-Mu, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah tangan pengasihan-Mu Tuhan yang menyertai kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga kami akan mengakhiri nanti. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, dan Engkau yang akan melawat setiap kami. Terima kasih ya Yesus Kristus. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan nama-Mu sangat indah bagi setiap kami. Kami siap meninggikan Engkau ya Bapa. Lebih dalam lagi, mari kita satukan hati kita untuk menyanyikan lagu ini, untuk menyembah Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari ucap syukur di hadapan Tuhan atas segala kasih karunia yang boleh kita rasakan dalam setiap hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh yang baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada pengharapan kami selain Engkau ya Yesus. Besar kasih karunia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Atas segala kasih karunia-Mu ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami, semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk membawa setiap ucapan syukur kami, untuk membawa setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap kami yang ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang mengasihi kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Yesus untuk segala kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh Tuhan menyertai kami, ibadah kami pada saat ini, dan segala pujian kami ya Tuhan, segala hormat kami hanya bagi-Mu. Kami lebih lagi memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini telah siap untuk memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita untuk selamanya. Meskipun
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Katakan namanya siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
kita, Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa untuk Korea yang beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu mengalami kebakaran hutan. Biarlah yang menjadi korban atau yang merasa kehilangan semua apa yang mereka punya lewat kebakaran ini, agar Tuhan menjamah setiap hati mereka dan mereka lebih mengenal Tuhan lewat kejadian tersebut. Juga kita akan berdoa untuk Myanmar dan juga Thailand dan juga beberapa negara di sekitarnya yang beberapa hari yang lalu telah mengalami gempa yang begitu dahsyat, dan diperkirakan saat ini korban di Myanmar sekitar 1000-an dan mungkin akan berlanjut ada korban selanjutnya mungkin puluhan ribu untuk diperkirakan. Jadi mari kita juga berdoa untuk negara ini agar Tuhan senantiasa lewat kejadian mereka yang mengalami kejadian tersebut boleh membukakan hati mereka untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup. Kita juga berdoa untuk gereja kita pada saat ini dan juga jemaat, setiap pelayan dan juga AIC lain seperti AIC Incheon, Chonan, Pyeongtaek, Homsong, dan agar Tuhan boleh memakai AIC di tempat di Korea ini biarlah semakin banyak orang yang melihat kebenaran firman Tuhan lewat gereja ini. Juga kita berdoa untuk setiap umat Kristen yang di seluruh dunia. Kita tahu bahwa banyak orang yang jatuh imannya hanya dengan harta, hanya dengan cinta. Oleh karena itu biarlah kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita dan juga untuk kita sendiri agar kita tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Biarlah kita tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus kita. Sebelum kita berdoa, kita akan mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, jangan tukar Yesus. Tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Mari sama-sama katakan, jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Mari angkat suara kita, mari katakan, jangan Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus
segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Yesus, dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, benar sekali ya Bapa. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan ada kasih yang abadi ya Bapa, yang tidak bisa menandingi apapun ya Bapa. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami datang di tahta-Mu ya Bapa, untuk membawa setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negara ini, di mana beberapa hari yang lalu, di mana beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus mengalami kebakaran hutan. Biarlah tangan pengasihan-Mu ya Yesus yang mengasihi setiap korban-korban yang mengalami kebakaran ini. Dan biarlah Engkau yang melindungi masyarakat Tuhan di sekitarnya. Biarlah Engkau yang boleh menjadi pagar apapun yang menjadi kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghantui hidup mereka ya Tuhan. Biarlah lewat kejadian tersebut Tuhan Yesus Engkau membukakan hati mereka untuk menerima Engkau, untuk menjadikan Engkau sebagai juru selamat hidup mereka ya Yesus. Kami percaya Engkau yang melindungi saudara-saudara kami yang mengalami bencana tersebut ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjaga melindungi masyarakat di Korea saat ini ya Bapa. Begitu juga kami berdoa ya Yesus Kristus untuk kejadian bencana alam gempa bumi yang telah terjadi di Myanmar dan juga Thailand ya Bapa, dan juga negara di sekitarnya. Biarlah Engkau ya Yesus Kristus yang membuka hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh menghibur setiap yang mengalami korban-korban ya Bapa. Yang Engkau yang boleh menjaga setiap saudara-saudara kami yang di sana ya Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang boleh membukakan hati mereka untuk menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Biarlah lewat kejadian-kejadian tersebut mereka melihat kebenaran kasih-Mu ya Yesus. Mereka melihat keajaiban daripada Tuhan. Mereka melihat mukjizat Tuhan, sehingga kasih-Mu ya Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan mereka benar-benar mau ya Yesus Kristus diperbaharui di dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus, semua apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, itu adalah semua karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Yesus, apapun yang terjadi, bencana apapun ya Yesus Kristus, itu semua izin daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Yesus, kami percaya biarlah Engkau yang boleh campur tangan atas saudara kami di sana ya Bapa. Biarlah Engkau melindungi juga setiap mereka, agar mereka ya Tuhan selalu di dalam pelindungan-Mu. Oleh jika ada gempa susulan Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu melindungi mereka. Biarlah Engkau yang menjadi keselamatan atas hidup mereka. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengagari mereka dengan para malaikat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu melindungi mereka di sana. Begitu juga kami berdoa untuk gereja ini pada saat ini Tuhan. Baik setiap jemaat, setiap pelayan ya Bapa, setiap
siapapun yang datang di tempat ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online ya Yesus Kristus, kami berdoa Engkau jamah setiap kami, terlebih-lebih hamba-Mu ya Bapa Gembala kami yang memimpin kami di tempat ini. Biarlah Engkau yang boleh memakai setiap kami, biarlah Engkau yang memberkati setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau jadikan hidup ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau membukakan hati setiap pikiran kami, terlebih-lebih juga untuk gereja-gereja AIC yang ada di Korea saat ini Bapa. Biarlah lewat gereja-gereja ini Tuhan, orang-orang di sekitar kami melihat kebesaran kasih-Mu, melihat mukjizat-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan, ataupun di gereja ini, sehingga mereka juga mau ya Tuhan percaya karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu ya Bapa, di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh menjaga setiap melindungi mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh menguatkan iman mereka untuk percaya kepada-Mu ya Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, dan kami sudah mendengar begitu banyak saudara-saudara kami yang imannya goyah ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu melindungi, menjaga mereka. Biarlah Engkau memberikan mereka iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga iman mereka Tuhan tidak mudah goyah oleh kuasa-kuasa daripada yang bukan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu melindungi dan Engkau yang selalu berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berkata-kata lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berbicara untuk kami ya Tuhan. Biarlah boleh apapun yang boleh kami dengarkan, boleh kami menjadikan sebagai suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah firman-Mu yang selalu terjadi di dalam hidup kami ya Yesus Kristus. Kami percaya Yesus Engkau yang lebih mulia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya undang hambanya. Saya undang hambanya. Selamat hari Minggu semuanya. Iya, mari katakan kepada kiri kanan kita, saya senang saudara di sini. Ya, katakan sarang Hamida, sarang Hamida, sarang Hamida. Iya. Katakan dengan segenap hati kita ya. Ya. Senang enggak kalau dicintai? Senang enggak?
Iya, apalagi dicintai oleh suami, istri, anak-anak kita. Sangat-sangat senang. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah menonton videonya bersama-sama. Mungkin melalui berita kita sudah menyaksikan juga apa yang terjadi di Myanmar dan juga dampaknya di negara tetangganya yaitu Thailand. Jadi sampai saat ini sudah ratusan orang yang meninggal, dan tentu kalau dievakuasi terus itu akan semakin banyak. Karena kita mengingat saat ini di Myanmar sedang terjadi konflik dalam negeri, peperangan. Jadi secara politik, sosial sangat tidak stabil. Kita berdoa biarlah orang-orang yang saat ini dalam keadaan memerlukan pertolongan itu bisa mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jadi nanti kita ada persembahan khusus ya untuk korban di Myanmar. Sudah siap semua? Ya, kita berbagi ya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita salurkan ke sana. Nanti kita bisa siapkan di amplop khusus dan itu dikumpulkan setelah kita selesai ibadah. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Sudah lihat di depan semua ya, ada judulnya di situ. Bahwa pilihan sekarang menentukan masa depan. Coba ikuti sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Pilihan sekarang menentukan masa depan. Baik, kita akan melihat, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan putarkan untuk kita. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Seperti kita sudah baca tadi bahwa tema khotbah pada siang hari apa? Masih ingat? 1, 2, 3. Pilihan sekarang menentukan masa depan. Hidup kita ini adalah soal pilihan. Amin? Percaya?
Kita datang ke sini juga karena tadi pagi kita juga memilih untuk datang ke tempat ini. Amin. Ya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Entah itu pilihan kecil, entah itu pilihan yang besar, kita harus membuat pilihan. Saudara senang karena bisa memilih? Saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling berbahagia karena saya adalah makhluk yang bisa memilih mana yang terbaik untuk saya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada manusia apa yang disebut dengan kehendak bebas. Saudari, setiap hari kita memilih kan. Khususnya kalau kita mau makan 1 hari 3 kali, kita harus memilih. Hari ini saya itu makan apa. Kecuali saudara itu hidup di dalam penjara. Kalau kita hidup dalam penjara, mau tidak mau kita harus memakan, mengonsumsi menu yang sudah disiapkan oleh petugas penjara. Tapi kalau kita adalah orang yang bebas, tentu kita akan bisa memilih gitu. Hari ini saya itu mau makan samgyeopsal, kita bisa memilih. Nanti malamnya saya akan makan contohnya fried chicken. Kita harus memilih. Tetapi kita harus ingat juga bahwa semua pilihan kita, entah itu pilihan yang kecil sampai ke pilihan yang besar, semua itu mempunyai konsekuensinya. Sekali lagi, ingat baik-baik. Semua pilihan kita, entah itu pilihan kecil maupun besar, semua itu punya konsekuensinya. Kalau saya memilih untuk makan makanan yang pedas, apa konsekuensinya? Kita tahu semua. Kalau kita memilih makan makanan yang berlemak, apa konsekuensinya? Kita semua tahu. Kalau kita ingin makan makanan yang hijau-hijau, merumput seperti ternak, kita juga tahu semua apa konsekuensinya untuk kita masing-masing. Di dalam bahan yang kita baca pada siang hari ini, kita juga bisa melihat bahwa Lot memilih. Dia juga memilih gitu saat itu. Dikatakan bahwa dia bersama dengan Abraham pamannya, mereka sudah menjadi sangat kaya. Mereka punya ternak yang banyak, tetapi bukan hanya ternak saja, mereka punya perak yang banyak, mereka juga punya emas yang banyak. Dan jumlah mereka sudah sangat banyak sekali, memutuskan bahwa mereka, Lot juga mempunyai ternak yang banyak, Abraham juga punya ternak yang banyak, sehingga mereka harus memutuskan untuk memilih tempat mereka masing-masing. Karena itu di dalam pada hari ini, bahwa dikatakan Abraham berkata kepada Lot, ponakannya, kalau saya akan memilih ke kalau kamu memilih ke kanan, saya akan memilih ke kiri. Di sini kita bisa belajar gitu bahwa untuk berjalan Tuhan itu seperti berjudi. Kadang-kadang ada orang yang menjalani hidupnya itu seperti berjudi. Oh, kayaknya kalau saya lakukan ini, saya itu bisa sukses dah. Tetapi ternyata tidak. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika kita memilih iman, kita memilih sesuai dengan atau kita dengan keinginan kita masing-masing. Di sini permasalahannya. Ketika Lot buat keputusan setelah dia mendengar pamannya Abraham mengatakan kepada dia, terserah kamu pilih mana. Kalau kamu ke kiri saya akan ke kanan. Kalau kamu ke kanan. Dikatakan bahwa dalam ayat 10 Lot melihat gitu. Melihat Sodom seperti apa? Taman Tuhan. Dia langsung melihat itu kayaknya tempat yang paling cocok bagi saya. Ini wah seperti taman Tuhan. Sangat indah gitu. Dan gitu. Dan juga tentunya kalau tanah-tanah dekat sungai itu subur gitu. Subur untuk bertani dan juga khusus anaknya itu tempat yang sangat-sangat cocok. Masalahnya Lot membuat keputusan dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak minta arahan daripada Tuhan. Dia tidak minta Tuhan tunjukkanlah mana tempat yang paling cocok bagi saya. Jadi keputusannya Lot adalah suatu keputusan dia buat berdasarkan keuntungan materi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuat keputusan, kita perlu gitu bergumul baik-baik. Kita akhir sampai di situ saja. Keputusan ini dampak itu sampai akhir hidup kita. Karena itu kita perlu bersyukur kita punya Alkitab, pelajaran untuk kita.
iman, dia memilih berdasarkan keuntungan. Coba kita hidup kita masing-masing. Keputusan saat kita membuat pilihan. Pilihan ini kita buat kan berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Sangat penting. Oh, aman. Kalau saya melakukan begini, pasti saya itu sukses. Kalau begini, itu pengalaman. Ini adalah masing-masing bertuhan hanya mana yang paling baik saya ambil. Untuk anak-anak saya perlu bertanya kepada Tuhan. Dan dari sini pilihan Lot bahwa dia dekat kepada kejahatan. Kita lihat dalam ayat seperti ini. Berdekat Sodom. Orang dan berdosa. Itu dalam 13. Lot ini bukan memilih tempat yang seperti taman surga. Ini membawa dia saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertanya serius kepada hidup kita masing-masing. Apakah pilihan kita uang dan kenyamanan dan popularitas kita membuat keputusan sungguh-sungguh ingin mencari kehendak Tuhan kita. Sangat-sangat penting untuk masa yang akan datang. Mungkin keputusan kembali. Keputusan yang itu berdasarkan karena popularitas atau karena kita sungguh-sungguh ingin. Saya berdoa, saya berharap kita berbuat keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahagia di mana. Dan yang kita pelajari adalah bahwa kompromi dapat membuat kita sedikit secara rohani. Kompromi yang membawa kerohani dalam kehidupan. Di dalam kajian pasal 19 kita bahwa akhirnya tinggal di Sodom. Jadi dia bukan cuma sekedar dekat lagi dengan, tapi dia benar-benar tinggal. Kita lihat pasal 19. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Lot, jika Lot duduk di pintu, ia bagian kota Sodom. Saudari, mungkin di sini ya, apa yang dimaksud dengan sodomi, perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi itu diambil kitab. Kata sodomi diambil dari peristiwa ini. Orang-orang yang hidup di orang yang bisa katakan jauh-jauh sebelum istilah LGBT itu ada. Mereka perbuatan itu. Mereka untuk melakukan Tuhan mereka diambil dari peristiwa. Waktu itu kota Sodom dan Gomora, seperti yang dikatakan di 11 dan 13 tadi, kota ini di hadapan. Sekarang kita perlu bertanya, di mana sih Gomora? Dapat di kota Sodom di mana-mana. Ketika kita mulai berkelahi di depan ini, tanpa kita mau di dalam dunia Tuhan. Ini bahwa sedikit demi sedikit menjauh dekat dengan, tapi saya percaya bahwa kita di sini seperti itu. Saya berdoa kami hari semakin dekat dengan dunia ini, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah kebenaran
Tuhan, sistem surgawi. Di keinginan hidup seperti itu. Hidup di tengah bagian daripada sistem dunia ini. Orang-orang meninggalkan mencibir gereja. Kita sendiri sebagai Kristen mengaku terus gagal untuk bisa memperlakukan seperti Kristus. Kita menjadi terang dan garam bagi kita gagal gitu. Dampak yang baik bagi bicara saya juga seberapa kan kepada saya lain saya kepada saya gitu loh. Benar bisa sedang gitu, garam bagi saya. Sekali lagi masing-masing. Sudah sekian lama kita ikut Tuhan, ada mungkin belum, atau mungkin ada yang sudah lebih dari 20 tahun, mungkin juga ada yang sudah menjadi Kristen. Tetapi kita perlu sudah sekian lama Kristus. Apakah semakin dekat Tuhan, Allah, dekat dengan sistem dunia ini? Saya dari bagian dari sistem hanya orang hanya nyaman saja. Tetapi apakah saya semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini berbahaya. Kita akan menjadi seperti katak yang direbus pelan-pelan di sebuah kuali dan nantinya mati kepanasan di sana. Kita melihat gitu seperti apa gereja-gereja yang ada di Eropa. Bahkan akan sebagian akhir-akhir ini juga gereja-gereja yang ada di Amerika, bahkan juga gereja-gereja yang ada di Korea Selatan juga. Saya mengakui bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia ini yang benar-benar hidup seperti murid Kristus yang sejati. Terlalu banyak. Tetapi di satu sisi juga tidak bisa kita pungkiri. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi dia tidak pernah bisa memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Hidupnya tidak menjadi terang dan hidupnya tidak menjadi garam. Dan karena kehidupan orang-orang Kristen seperti ini, gereja Tuhan itu dicibir. Gereja Tuhan dihujat. Bahkan banyak orang-orang meninggalkan gereja. Saudari, keras enggak ya? Keras ya? Keras. Tetapi ini penting bagi saudara. Kalau saya berkhotbah hanya untuk mencari hati manusia, wah, saya akan menyampaikan yang manis-manis saja. Karena manis-manis kan enak didengar kan. Tapi saya berkhotbah, ini juga berkhotbah untuk saya. Saya berkhotbah supaya orang-orang yang mendengar khotbah, hidup mereka itu bangkit kembali. Tidak menjadi orang Kristen yang nyaman gitu dengan dunia ini, dengan sistem dunia ini. Tetapi seperti orang Kristen, ikan yang hidup, yang terus melawan gitu arus dunia ini. Katakan kepada kita, jadilah orang Kristen ikan yang hidup. Jadilah orang Kristen ikan yang hidup. Katakan, Biki Vivi, jadilah orang Kristen ikan yang hidup. Ya, ikan yang hidup suka melawan arus. Tapi ikan yang suka ngikut arus itu apa namanya? Ikan yang mati. Ikan sudah mati. Saudara sedang ikut arus dunia ini atau sedang melawan arus dunia ini? Ya. Jadi karena Lot semakin berkompromi dengan sistem yang ada di kota Sodom dan Gomora. Dulunya itu dia dekat, sekarang dia itu sudah ada di dalam Sodom. Akhirnya apa? Lot tinggal di Sodom dan dia akhirnya apa? Kehilangan otoritas moralnya. Waktu ia menegur penduduk kota, kalau kita membaca dalam pasal 19 ayat 9, penduduk kota itu tidak mau dengar lagi terhadap Lot. Dia kehilangan otoritas moral.
Dia tidak bisa gitu mengatakan bahwa perbuatan kalian ini adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Bukannya dia mengatakan seperti ini ketika penduduk kota Sodom dan Gomora meminta 2 orang yang tinggal di rumahnya, yaitu adalah mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Dia justru mengatakan jangan pakai mereka. Kalau gitu saya gantikan aja gitu loh. Pakai saja gitu kedua anak saya, putri saya gitu loh. Terserah kalian mau buat seperti apa, pakai saja. Di sini kita melihat bahwa Lot kehilangan otoritas moralnya. Dia mulai berkompromi dengan hal yang kecil sampai dia tidak bisa lagi memilih gitu loh. Membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Bahkan keluarganya sulit percaya pada pesannya. Kalau kita melihat dalam pasal 19 ayat 14. Ketika dia memperingatkan kepada 2 bakal menantunya. Dua menantunya melihat Lot seperti orang yang sedang berolok-olok. Atau orang yang sedang bercanda saja seperti itu. Artinya apa? Bakal menantu-menantunya ini tidak mau lagi percaya dengan Lot. Sangat serius. Saudara-saudari, kalau kita mulai masuk ke dalam sistem dunia, kita kehilangan otoritas moral. Meskipun kita tahu itu adalah dosa, kita tidak bisa gitu menyerukan bahwa itu adalah dosa. Karena kita sendiri gitu hidup di dalam sistem itu. Ketika kita melihat ada orang itu yang hidupnya tidak beres, kita hanya bisa diam saja. Kita tidak bisa mengatakan, oh enggak boleh seperti itu. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, kita sulit untuk bisa menyampaikan dosa-dosa mereka. Kenapa? Kalau kita sudah hidup masuk ke dalam sistem dunia, karena otoritas kita ini bisa apa? Otoritas moral kita ini bisa hilang. Meskipun kita mengaku orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi kita tidak punya otoritas moral. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu salah, oh itu benar. Kita ngikut arus dunia ini saja. Itulah yang terjadi atas kehidupan Lot. Jadi kalau kita berkompromi dengan sistem dunia ini, ingat, itu akan menghancurkan kita sedikit demi sedikit. Kompromi kita memang tidak langsung menghancurkan kita gitu, sekejap. Tapi pelan-pelan. Dia akan melemahkan integritas kita. Integritas adalah ketika kita bisa bertindak sesuai dengan perkataan kita. Itu artinya kita memiliki integritas. Mempunyai kehidupan yang utuh. Jadi bukan hanya pintar ngomong, tapi juga kita juga memperlihatkan lewat hidup kita. Kalau kita berkompromi dengan sistem dunia ini, maka pelan-pelan kita akan mengalami kelemahan dalam integritas kita. Selanjutnya, kita akan kehilangan kesaksian hidup kita. Hidup kita tidak menjadi saksi lagi bagi orang lain. Dan yang terakhir, kita akan kehilangan otoritas rohani. Kita tidak bisa menegur kehidupan orang-orang tertentu yang meskipun kita tahu ini adalah kehidupan yang salah. Khususnya di zaman modern ini yang semakin individualis. Sepertinya ketika kita menegur kesalahan orang lain, itu sepertinya, oh kok kamu kok kepo banget sih. Kita selalu ngomong seperti itu. Itu sebenarnya hanya semacam dalih. Karena kita kehilangan otoritas moral dan juga otoritas rohani. Karena kita tidak bisa menjadi saksi lagi bagi dunia ini. Tapi kalau kita tetap ada dalam Tuhan, kita tetap bisa memiliki otoritas ini. Kita tetap memiliki integritas dalam hidup kita. Hidup kita tetap bisa menyaksikan Kristus bagi orang lain. Jadi mari kita belajar gitu, hal penting daripada Lot ini. Yang keempat kita belajar gitu bahwa anugerah Tuhan memang masih bisa tetap tersedia. Tetapi konsekuensi dari perbuatan kita atau pilihan kita itu tetap ada. Tetap ada. Kalau kita melihat dalam pasal 19 ayat 19, Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Karena Tuhan masih berbelas kasihan kepada dia. Tetapi kalau kita melihat, tidak mudah gitu untuk malaikat-malaikat Tuhan membawa Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora ini. Meskipun malaikat Tuhan sudah memberitahukan bahwa dia akan menjungkir balikkan kota Sodom dan Gomora, si Lot ini masih santai-santai di sana.
Padahal malaikat Tuhan sudah bilang, nanti Tuhan akan menurunkan itu api belerang ke kota ini, menunggang balikan kota ini. Dia itu masih santai-santai gitu loh. Firman Tuhan berkata, Lot itu diseret keluar oleh malaikat. Karena dia itu masih berlambat-lambat di sana. Kita bisa melihat itu di dalam pasal ayat 16, pasal 19. Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya kepada Lot. Tetapi ada konsekuensi dari pilihan yang dia ambil. Dikatakan bahwa ia harus kehilangan istrinya. Padahal malaikat sudah bilang itu kepada Lot dan kepada keluarganya. Kamu harus tinggalkan kota ini. Kamu harus tinggalkan lembah Yordan ini. Dan kamu harus pergi ke satu tempat gitu khusus, yaitu kota Soar. Dan selama kamu lari meninggalkan Yordan ini, kamu tidak boleh menengok ke belakang. Lari pokoknya ke depan sana. Lari terus, nggak boleh lihat ke belakang. Di dalam perjalanan, istrinya menoleh ke belakang. Meskipun tubuhnya sudah meninggalkan Sodom dan Gomora, tetapi ternyata hatinya masih ada di sana. Dia masih memikirkan, aduh bagaimana harta saya? Bagaimana ternak-ternak saya? Bagaimana rumah saya? Daripada dia mendengar perkataan malaikat, dia lebih mengikuti keinginan hatinya. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Jadi Lot kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan hartanya. Dia meninggalkan Sodom dan Gomora hanya dengan membawa tubuhnya saja. Dia hanya memakai baju yang ada di badannya saja. Masalahnya bukan hanya sampai situ saja. Masa depan keluarganya, anak-anaknya itu hidup di dalam ketakutan dan kebingungan. Dan juga menghasilkan keturunan yang kelak menjadi musuh Israel, yaitu Moab dan Ammon. Bagi orang-orang yang sudah membaca Alkitab berapa kali, sangat tahu persis seperti apa kisah daripada si Lot ini. Di akhir daripada pasal 19, di situ dikatakan bahwa kedua putri daripada Lot ini, mereka menjadi takut atau menjadi khawatir, bingung tentang keturunan dari ayahnya. Karena mereka hidup terasing, tidak ada laki-laki lain, akhirnya mereka berpikir bahwa bapak mereka itu harus mempunyai keturunan dari mereka. Mereka memberikan anggur kepada bapaknya, baru menghampiri bapaknya, bapaknya bersetubuh dengan putri-putrinya. Yang pertama lahirnya disebut dengan Moab. Dan yang kedua adalah lahirlah yang disebut dengan Ben-Ami, yaitu bapak dari Bani Ammon. Dan dua kerajaan ini, dua bangsa ini adalah bangsa yang sangat memusuhi Israel. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak mau membantu Israel. Bahkan mereka ingin bersekutu dengan bangsa yang lain untuk memerangi Israel. Saudara-saudari, Tuhan bisa menyelamatkan saudara-saudara. Tetapi ingat, Tuhan punya waktu untuk saudara-saudara. Tuhan punya waktu untuk umatnya. Kita tidak boleh main-main dengan waktu yang Tuhan berikan ini. Apalagi kita main-main dengan dosa. Kadang kita bisa selamat, tapi keselamatan kita seperti hangus terbakar gitu loh. Artinya sebuah keselamatan yang tidak membawa dampak apa-apa kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Alkitab ada banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Bagaimana Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya. Tetapi mereka tidak memandang ini sebagai kesempatan yang harus mereka gunakan untuk bertobat. Akhirnya mereka mati secara memalukan. Khususnya Raja Saul. Saudari, kita mungkin sangat tahu seperti apa kisah Raja Saul. Setelah dia melanggar perintah Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu yang sangat panjang untuk Saul supaya dia bertobat. Bahkan melalui Nabi Samuel, melalui Raja Daud sendiri, Tuhan berkali-kali gitu memberikan kesempatan bagi Saul untuk bisa kembali bertobat kepada Tuhan. Bahkan ketika 3 anak panah gitu menembus tubuhnya, sebenarnya 3 anak panah ini adalah suara Tuhan kepada Saul. Saul, Saul, kembalilah kepadaku, bertobatlah. Tapi sampai matinya, Saul tidak mau kembali kepada Tuhan. Bahkan dia meminta gitu, pemegang senjatanya untuk membunuh dirinya. Sangat-sangat menyedihkan.
Tetapi ada juga orang-orang yang mengetahui periode kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Contohnya adalah Raja Daud sendiri. Meskipun Raja Daud itu jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat serius di hadapan Tuhan. Dia berzina, dia merancang pembunuhan atas Uria. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat menistakan hati Tuhan. Tetapi dalam semua ini, ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menegur Daud, Daud bertobat. Dan dia menyadari bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan. Dia telah menista hati Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita jangan bermain-main dengan dosa. Tujuan Tuhan memanggil saya, menyelamatkan saudara-saudara adalah supaya kita keluar dari dosa. Ketika kita dibaptis, apa artinya dibaptis? Kita mati bersama-sama Kristus, kita mati terhadap dosa, dan ketika kita bangkit dari air, kita bangkit bersama-sama Kristus, kita tidak lagi hidup terhadap dosa, tetapi hidup terhadap Allah, hidup terhadap kebenaran. Itu artinya. Yesus memanggil saudara-saudara bukannya supaya kita bisa tidak masuk neraka setelah kita mati, tapi kita masuk surga saja. Bukan itu saja. Tetapi yang paling penting adalah sebelum kita sampai ke surga, kita harus bisa menunjukkan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah disebut dengan hidup yang kudus. Apa itu dosa? Dosa artinya kita tidak tepat sasaran, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak perlu main-main dengan dosa. Dosa itu laksana kanker yang sedikit demi sedikit menggerogoti tubuh rohani kita. Ketika kita sudah tiba pada titiknya, stadium 5, stadium 4, itu sudah terlambat semua. Penutupnya, sekali lagi, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Meskipun saat ini kita mungkin bedanya sedikit sekali, tapi kalau kita berjalan ke depan, itu akan membawa perbedaan yang semakin besar ke depan. Karena itu sangat penting sekali untuk kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan Lot memang menarik secara duniawi, tetapi secara rohani ini fatal. Tapi coba kita bandingkan gitu, hidup Abraham. Dia memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia hidup dalam iman. Dia tidak serakah dan dia diberkati menjadi saluran berkat. Saudari, perjalanan kita ke depan masih panjang. Amin. Tapi kita perlu gitu membuat keputusan yang penting ketika mendengar firman Tuhan ini. Saya di akhir tua saya tuh ingin hidup seperti Lot atau hidup seperti Abraham. Kita akan menyesali hidup kita atau kita akan tersenyum gitu loh, melihat perjalanan kehidupan kita. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas supaya kita bisa memilih dengan kehendak bebas ini, memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini suatu hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kalau saya diciptakan menjadi seperti robot, lebih baik saya tidak perlu hidup di tengah dunia ini. Setiap hari harus makan ini, sudah diatur semuanya. Saya harus menikah dengan ini, sudah diatur semuanya. Saya harus punya anak berapa, sudah diatur semuanya. Enggak menarik banget seperti ini. Betul ya? Tapi kita itu diberikan kehendak bebas. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup seperti ini, wah luar biasa. Kita saat ini sedang merenungkan bilangan ya, kita bilangan. Firman Tuhan kepada Musa gitu, sampaikan kepada Harun dan keturunannya, kepada imam-imam. Kalau mereka hidup sesuai firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari itu engkau dengan wajahnya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Amin. Wah.
Kalau kita bisa hidup seperti ini, kita tidak akan pernah menyesali gitu, saat kita berada di titik akhir kehidupan kita. Pada siang hari ini, sekali lagi Tuhan mengajak kita semua untuk kita belajar, membuat keputusan setiap hari kita. Baik itu dalam keputusan yang kecil maupun yang besar. Kita memutuskan itu sesuai kehendak Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baru-baru ini di Korea ada satu kasus yang juga bisa digunakan sebagai ilustrasi untuk khotbah ini. Dia adalah seorang kuliner selebritis. Namanya sangat terkenal. Bahkan dia mempunyai banyak perusahaan makanan. Dan tentu orang-orang Korea itu sangat terbiasa dengan orang ini. Salah satu kegerakan yang dia keluarkan selama ini adalah, mari buat gitu produk makanan dengan menggunakan produk dalam negeri, bahan-bahan dalam negeri. Makanya orang Korea sangat senang gitu dengan dia. Dan juga tentu orang Korea juga sangat senang membeli produk yang dibuat oleh orang ini. Tetapi baru-baru ini ternyata terbongkar, terkuak. Di balik itu, promosi propaganda yang begitu luar biasa ini, ternyata dia tidak jujur gitu dengan label asal produk yang tertera di dalam produk-produknya. Dia mengatakan bahwa semua kacang-kacangan apa segala itu berasal dari Korea. Tapi ternyata setelah diselidiki, itu berasal dari Cina ada, dari Brasil ada, dari negara ini ada, dan sebagainya. Sekarang dia harus meminta maaf dan juga harus menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang dia ambil. Saudara, hidup manusia itu bisa berakhir dalam hitungan detik. Kita mau menjadi orang seperti apa? Sukses sebentar secara duniawi, setelah itu kita itu hancur habis-habisan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Atau kita mau gitu menikmati jalan yang Tuhan sudah rancang buat kita, dan pada akhir hidup kita, kita mau tersenyum gitu, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang bijaksana, dan kita akan membuat keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, seperti Abraham. Amin. Selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu bertanya kepada kehendak Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita pujikan satu pujian, bila engkau tak bersamaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan dengan segenap hati kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dari awal sekali lagi bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Mari sebentar kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama melalui khotbah pada hari ini. Mungkin hari-hari ini kita mungkin salah dalam mengambil keputusan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan bersedia untuk menerima kita kembali, menuntun kita ke jalannya, ke dalam kehendaknya, ke dalam rencananya. Dan saat ini jika kita sedang bergumul untuk mengambil keputusan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepada saya, supaya saya tidak salah mengambil jalan saya, supaya akhir hidup saya bisa tersenyum dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami Tuhan mengaku kepada Engkau bahwa di dalam kami menjalani hari-hari kami, terkadang kami Tuhan suka mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kami, berdasarkan ya Tuhan alasan-alasan uang, atau mungkin karena ya Tuhan kenyamanan, bahkan karena popularitas kami. Kami tidak beda seperti Lot ya Tuhan. Kami hanya memilih Tuhan, kami hanya mengambil keputusan sesuai ya Tuhan dengan keuntungan-keuntungan ya Tuhan materi. Ampuni kami masing-masing ya Bapa. Ampuni kami gereja-Mu tempat ini. Tapi kami boleh mengambil ya Tuhan pelajaran penting dari kehidupan Lot, bahwa ke depan saat kami mengambil keputusan, kami harus bertanya kepada Tuhan. Kami harus berdoa kepada Tuhan supaya kami tidak salah melangkah. Berkati Tuhan kami semua tempat ini, jemaat-jemaat-Mu tempat ini Bapa. Mungkin ada sedang berada ya Tuhan di persimpangan jalan. Kami mungkin sedang ingin membuat satu keputusan dalam hidup kami. Tolong kami masing-masing, supaya kami dapat mengambil keputusan kami sesuai dengan pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan suatu hari kami bukannya menyesal, tapi kami Tuhan boleh tersenyum, kami boleh bersuka cita, karena kami sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita pujikan refnya sekali lagi bersama-sama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih untuk suara-Mu yang terus berbicara kepada kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah menginginkan satupun di antara kami untuk salah melangkah di tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih kuat di dalam hati kami masing-masing, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang sedang mengikuti ibadah ini secara daring dimanapun kami berada. Kami Tuhan berdoa memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu akan terus bekerja lebih lagi dalam hidup kami, menjadi pemimpin yang terus memimpin kami Tuhan dengan belas kasihan. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa ya Tuhan semua persembahan kami. Ada persembahan mingguan, persembahan syukur kami, persembahan misi, bahkan perpuluhan. Tuhan, ini adalah pengakuan iman kami bahwa semua yang pada kami, bahkan hidup kami ini, itu adalah berasal daripada Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan, dan kami adalah pengelolanya. Jadikan kami semua ya Tuhan sebagai pengelola-pengelola yang jujur, yang dapat dipercaya dalam hidup kami.
Berkati Bapa tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan bagi yang belum bisa memberikannya, Tuhan terus mengajar kami. Agar ya Tuhan hidup kami ini juga sungguh-sungguh menjadi hidup yang berjalan dalam rencana-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan di tempat ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara daring dimanapun kau berada. Atas pekerjaan studi rumah tangga kami, atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, let our King.